Three, two, one. Ka'ab bin Malik berkata, "Saya selalu bersama Rasulullah SAW dalam setiap peperangan, kecuali dalam perang Tabuk. Memang saya juga tidak bersama beliau dalam perang Badar, tetapi tak seorang pun dicela karena tidak ikut perang tersebut. Sebab waktu itu Rasulullah SAW bersama kaum muslimin keluar bertujuan menghadang kaum Quraisy. Lalu tanpa terduga Allah mempertemukan mereka dengan musuh. Sungguh aku mengikuti pertemuan bersama Rasulullah SAW pada malam hari di dekat Jumrah Aqabah, ketika kami berjanji memeluk agama Islam. Saya tidak merasa senang seandainya saya bisa mengikuti perang Badar, tetapi tidak mengikuti bayatul di Jumrah Aqabah meskipun perang Badar." Lebih banyak disebut-sebutnya keutamaannya di kalangan manusia daripada bayatul Jumrah Aqabah. Adapun cerita tentang diriku tidak ikut perang Tabuk, waktu itu saya sama sekali tidak merasa lebih kuat ataupun lebih mudah atau dalam mencari perlengkapan perang daripada ketika aku tertinggal dari Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Demi Allah, sebelum perang Tabuk saya tidak dapat mengumpulkan 2 kendaraan sekaligus, tetapi waktu perang Tabuk kalau mau saya bisa melakukannya. Dikarenakan Rasulullah SAW berangkat ke Tabuk ketika hari sangat panas, menghadapi perjalanan jauh dan sulit, serta menghadapi musuh yang berjumlah besar. Akan kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi agar kaum muslimin membuat persiapan yang cukup. Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang tujuan mereka. Waktu itu kaum muslimin yang ikut perang Tabuk bersama Rasulullah SAW cukup banyak, sekitar 30.000 orang. Tetapi nama-nama mereka tidak tercatat dalam buku. Sedikit sekali di antara mereka yang absen atau bersembunyi dan tidak ikut perang. Orang-orang yang absen itu mengira bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahuinya. Selama wahyu Allah Ta'ala tidak turun, Rasulullah berangkat ke Tabuk ketika buah-buahan dan tumbuhan kelihatan bagus. Karena itu hatiku telah condong ke sana. Tatkala Rasulullah dan kaum muslimin hendak berangkat mempersiapkan segala sesuatunya, aku pun bergegas keluar guna mempersiapkan diri bersama mereka. Namun saya kembali tanpa menghasilkan apa-apa, padahal dalam hati aku berkata, saya mampu mempersiapkannya jika bersungguh-sungguh. Demikian itu berlangsung terus, dan saya selalu menundainya untuk mempersiapkan perlengkapan perang. Sampai kesibukan kaum muslimin memuncak, pada akhirnya di pagi hari Rasulullah SAW beserta kaum muslimin berangkat. Sementara saya belum mengadakan persiapan, lalu saya keluar untuk mencari perlengkapan, tetapi saya kembali dengan tangan kosong. Hingga kaum muslimin bertambah jauh dan pertempuran semakin dekat. Kemudian saya putuskan untuk menyusul kaum muslimin. Dengan perasaan menyesal ia berkata, "Andai saja saya berbuat demikian, namun takdir menentukan lain." Akhirnya, apabila saya keluar dan bergaul dengan masyarakat sesudah berangkatnya Rasulullah SAW, hatiku resah dan saya menganggap diri ini tidak lebih sebagai seorang munafik atau lelaki yang diberi keringanan oleh Allah karena lemah. Karena pada saat itu di Madinah yang tinggal hanyalah orang-orang yang disebut munafik dan orang-orang yang uzur karena amat lemah, seperti orang yang tidak dapat berjalan, buta, sakit dan sebagainya. Rasulullah SAW tidak pernah menyebut-nyebut saya hingga sampai ke Tabuk. Sampainya di Tabuk, beliau bertanya, "Apa sebenarnya yang dikerjakan oleh Ka'ab bin Malik?" Salah seorang dari Bani Salimah menjawab, "Ya Rasulullah, dia terhalang oleh selendangnya dan sedang memandang kedua pinggangnya." Tetapi Mu'adz bin Jabal menghardiknya, "Betapa buruknya perkataanmu, demi Allah, yang kami ketahui pada Ka'ab hanyalah kebaikan." Rasulullah SAW pun mendiam. Pada saat itulah Rasulullah melihat seorang lelaki berpakaian putih sedang berjalan di kejauhan. Rasulullah SAW bersabda, "Mudah-mudahan itu adalah Abu Qassamah." Ternyata benar, orang itu adalah Abu Qassamah al-Ansyari. Dialah orang yang bersedekah segantang kurma. Ketika diolok-olok oleh orang munafik, Ka'ab meneruskan ceritanya.
Tatkala saya mendengar bahwa Rasulullah berada dalam perjalanan pulang dari Tabuk, maka kesusahan pun mulai menyelimuti saya. Saya mulai mereka-reka alasan apa yang bisa menyelamatkan saya dari Rasulullah SAW. Saya juga meminta bantuan keluargaku mencari alasan dan jalan keluar yang baik. Tetapi ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah dekat, hilanglah segala macam kebohongan yang saya siapkan, hingga saya yakin tidak ada alasan yang dapat menyelamatkan dari Rasulullah SAW selamanya. Karena itu saya akan mengatakan yang sebenarnya. Keesokan harinya Rasulullah SAW tiba. Biasanya kalau beliau datang dari bepergian, yang beliau tuju pertama kali adalah masjid. Beliau mengerjakan salat 2 rakaat, lalu duduk menunggu kaum muslimin melaporkan sesuatu dan sebagainya. Maka berdatanganlah orang-orang yang tidak ikut ke Tabuk menemui beliau. Mereka mengemukakan berbagai alasan kepada Rasulullah SAW disertai dengan sumpah. Mereka yang tidak ikut perang Tabuk ada 80 orang lebih. Rasulullah SAW menerima mereka. Beliau memperkenankan memperbaharui baiat dan memohonkan ampun bagi mereka, sedangkan batin mereka beliau serahkan kepada Allah Ta'ala. Tibalah giliran saya menghadap. Ketika saya mengucapkan salam, beliau tersenyum sinis. Kemudian bersabda, "Kemarilah." Ka'ab berjalan mendekat dan duduk di hadapan beliau. Lalu beliau mulai bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau tidak ikut berangkat? Bukankah engkau telah memberi kendaraan?" Saya menjawab, "Ya Rasulullah, demi Allah, andai kata saya duduk di hadapan orang selainmu, saya yakin akan dapat bebas dari kemarahannya dengan mengemukakan alasan yang bisa diterima. Sungguh, saya telah dikaruniai kepandaian berbicara. Namun demi Allah, aku benar-benar yakin, seumpama hari ini saya berkata bohong dan engkau menerimanya, pasti sebentar lagi Allah Ta'ala menggerakkan hatimu untuk marah kepada saya. Sebaliknya, jika saya berkata benar yang membuatmu marah kepadaku, maka saya dapat mengharapkan penyelesaian yang baik dari Allah. Demi Allah, aku tidak mempunyai ujur. Demi Allah, diriku sama sekali tidak merasa lebih kuat dan lebih mudah daripada ketika aku tidak mengikutimu ke Tabuk. Sekarang ini saya merasa cukup segalanya." Rasulullah SAW bersabda, "Orang ini, yaitu Ka'ab bin Malik, telah berkata benar. Berdirilah, tunggulah keputusan Allah terhadap dirimu." Aku pun berdiri. Beberapa orang dari Bani Salimah menghampiri saya. Mereka berkata kepada saya, "Demi Allah, kami tak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Engkau benar-benar tidak mampu mengemukakan alasan kepada Rasulullah SAW seperti yang dilakukan oleh orang-orang lain yang tidak ikut ke Tabuk. Mestinya cukuplah bagimu jika Rasulullah SAW memintakan ampun untukmu." Ka'ab melanjutkan, "Demi Allah, orang-orang Bani Salimah itu terus-menerus menyalahkan diriku sehingga ingin rasanya saya kembali kepada Rasulullah SAW untuk memperalat perkataanku. Tetapi kemudian aku bertanya kepada Bani Salimah itu, adakah orang lain yang mengalami seperti yang saya alami? Mereka menjawab, ya, memang ada. Ada 2 orang yang mengatakan seperti apa yang engkau katakan dan mereka mendapat jawaban sama seperti jawaban yang engkau terima. Saya bertanya, siapa mereka? Mereka menjawab, Murarah bin Rabi'ah al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. 2 orang lelaki saleh itu telah mengikuti perang Badar dan dapat kuikuti karena akhlaknya. Sejak saat itu Rasulullah SAW melarang kaum muslimin berbicara dengan kami bertiga. Sejak itu pula mereka telah merubah sikap dan menjauhi kami, sehingga bumi terasa asing bagiku, seolah-olah bumi yang saya pijak ini bukanlah bumi yang sudah kukenal. Keadaan seperti ini berlangsung selama 50 hari. 2 orang temanku, yaitu Murarah dan Hilal, menyembunyikan diri dan diam di rumahnya masing-masing, sambil tiada henti-hentinya menangis mohon ampun kepada Allah karena tidak ikut perang. Di antara kami bertiga, akulah orang yang paling muda dan paling kuat. Aku tetap keluar rumah untuk mengikuti salat jamaah bersama kaum muslimin, juga pergi ke pasar, tetapi tidak seorang pun mau diajak berbicara.
Saya pergi menghadap Rasulullah SAW untuk sekedar mengucapkan salam kepada beliau di tempat duduk beliau sesudah salat. Tetapi hati ini berkata, apakah Rasulullah SAW akan menggerakkan bibir beliau untuk menjawab salam ataukah tidak? Kemudian saya mengerjakan salat berdekatan dengan beliau. Sesekali aku melirik beliau. Apabila menghadap ke salat, beliau memandangku. Kalau menengok ke arah beliau, beliau berpaling dariku. Hal ini terjadi berturut-turut sampai suatu hari saya berjalan-jalan lalu melewati pagar pekarangan Abu Qatadah. Dia adalah saudara, sepupu, dan orang yang paling aku sayangi. Kuucapkan salam kepadanya demi Allah. Bukankah engkau tahu bahwa aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam saja. Sehingga aku ulangi pertanyaanku, dia tetap diam. Sesudah saya ulangi pertanyaan saya sekali lagi, baru dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Seketika itu mengalirlah air mata saya pun berpulang. Pada suatu hari ketika saya sedang berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang petani beragama Kristen dari Syam yang datang ke Madinah untuk menjual bahan makanan. Petani itu bertanya, siapakah yang dapat menunjukkan diriku pada Ka'ab bin Malik? Orang-orang memberikan isyarat ke arahku. Petani itu menatengku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Ghassan. Setelah saya baca, ternyata isinya sebagai berikut. Amma ba'd. Sungguh kami mendengar bahwa temanmu yaitu Nabi Muhammad SAW mendiamkanmu, sedangkan Allah sendiri telah menjadikanmu untuk tinggal di tempat hina dan sia-sia. Karena itu datanglah ke negeri kami pasti menolongmu. Saat membaca surat itu aku berpikir, ini juga merupakan cobaan. Kemudian saya bakar surat itu di dapur selang 40 hari. Tiba-tiba seorang utusan Rasulullah SAW datang kepadaku dan berkata, Rasulullah SAW memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Ka'ab bertanya, apakah saya menceraikannya atau bagaimana? Utusan itu menjawab, tidak, tetapi hindarilah dia, jangan dekat-dekat dengannya. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada kedua temanku yaitu Murarah dan Hilal, yang maksudnya sama dengan yang kuterima. Saya berkata kepada istriku, pulanglah kepada keluargamu, sementara menetaplah engkau di sana sampai keputusan Allah datang. Suatu saat istri Hilal bin Umayyah menghadap Rasulullah SAW memohon kepada beliau, ya Rasulullah, suamiku Hilal bin Umayyah adalah seorang yang tua, sebatang kara dan tidak mempunyai pelayan. Apakah engkau keberatan bila aku melayaninya? Rasulullah SAW menjawab, tidak, tetapi yang saya maksud jangan sampai dia dekat-dekat padamu. Istri Hilal pun berkata, demi Allah, Hilal sudah tidak lagi mempunyai keinginan sedikit pun terhadapku, dan demi Allah, takkan henti-hentinya dia menangis sejak engkau melarang kaum muslim berbicara dengannya sampai hari ini. Sebagian keluarga berkata kepada saya, hai Ka'ab, kalau saja engkau meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk istrimu, tentu itu lebih baik, sebagaimana istri Hilal bin Umayyah untuk melayani suaminya. Saya menjawab, saya tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah SAW apabila saya meminta izin beliau, sedangkan saya seorang yang masih muda. Saya lalui kehidupan tanpa istri itu selama 10 hari. Genaplah sudah bagi kami 50 hari sejak ada larangan berbicara dengan kami. Kemudian pada hari ke-50 di bagian atas rumahku pada saat aku sedang duduk ketika salat subuh, Allah menyebut-nyebut tentang kami. Saat itu pula hatiku sangat resah, bumi yang semakin luas akan sempit bagiku. Kemudian aku mendengar suara orang yang berteriak naik ke atas Sa'li, hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Serta merta aku menjatuhkan diri bersujud syukur dan aku tahu bahwa saya dapat penyelesaiannya. Rasulullah SAW memberitahu kepada kaum muslimin bahwa Allah yang maha agung dan maha tinggi telah menerima taubat kami bertiga. Kabar itu disampaikan seusai beliau mengerjakan salat subuh. Maka kaum muslimin berdatangan mengucapkan selamat dan ikut bergembira. Juga kepada kedua orang teman yaitu Murarah dan Hilal. Mereka ada yang datang berkuda, ada lagi penduduk Aslam yang berjalan kaki, dan ada pula yang naik gunung berteriak mengucapkan selamat sehingga suaranya lebih cepat dari larinya kuda. Ketika saya mendengar ucapan selamat dari orang pertama dan datang kepada saya, seketika itu juga saya melepaskan pakaian dan saya kenakan kepadanya. Padahal demi Allah, waktu itu saya tidak memiliki pakaian. Setelah itu saya meminjam pakaian dan berangkat untuk menghadap Rasulullah SAW, sementara kaum muslimin menyambutku, mengucapkan selamat atas diterima taubatku.
Mereka berkata kepada saya, "Selamat atas pengampunan Allah kepadamu." Demikianlah sepanjang jalan kaum muslimin memberikan selamat. Sesampainya di masjid, ternyata Rasulullah SAW sedang duduk dikelilingi oleh para sahabat. Melihat kedatanganku, sahabat Talha bin Ubaidillah segera berdiri menyosongku, menjabat tangan saya dan memberi selamat. Demi Allah, tak seorang pun di antara para sahabat muhajirin yang berdiri kecuali dia. Karena itulah Ka'ab tidak bisa melupakan kebaikannya. Ka'ab meneruskan ceritanya. Tatkala saya mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, beliau menjawab saya dengan wajah yang berseri dan berkata, "Bergembiralah, karena hari ini merupakan hari paling baik bagimu sejak kamu dilahirkan ibumu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu darimu sendiri ataukah dari sisi Allah?" Beliau SAW menjawab, "Dari Allah yang maha agung dan maha tinggi." Jika merasa senang, maka wajah Rasulullah SAW bersinar terang, seolah-olah merupakan potongan rembulan. Melalui wajahnya, kami mengetahui bahwa Rasulullah SAW sedang senang hatinya. Ketika saya duduk menghadap beliau, aku berkata, "Ya Rasulullah, sungguh termasuk tobat saya. Aku hendak menyerahkan harta bendaku sebagai sedekah untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya." Rasulullah SAW bersabda, "Simpanlah sebagian harta bendamu, jangan engkau serahkan seluruhnya, itu lebih baik." Kemudian saya menjawab, "Saya masih mempunyai tanah yang menjadi bagian saya, hasil dari rampasan perang di Khaybar." Lebih lanjut saya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku dengan kejujuran, dan saya nyatakan bahwa termasuk tobatku sebagai pernyataan rasa syukur kepada Allah, saya tidak akan berbicara selain yang benar selama hidup saya. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang pun di antara kaum muslimin yang diuji Allah Ta'ala untuk berkata jujur lebih baik dari saya." Semenjak berjanji kepada Rasulullah SAW sampai hari ini, demi Allah, sejak aku berjanji pada Rasulullah hingga kini aku tidak pernah sengaja berbohong. Dan saya berharap semoga Allah menjagaku dalam sisa hidupku. Kemudian Allah menurunkan ayat 117 sampai 110 surat At-Taubah yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah benar-benar menerima taubat Nabi, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, yaitu mencari perlengkapan perang. Sesudah hati segolongan dari para sahabat tersebut hampir saja berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap mereka, dan juga terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubat mereka, sehingga manakala bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula dirasakan oleh mereka, serta mereka tahu bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah Zat Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian berkumpul dengan orang-orang yang benar." Menurut Ka'ab, demi Allah, belum pernah Allah memberikan nikmat sesudah Dia memberi saya petunjuk memeluk Islam yang melebihi kejujuran saya kepada Rasulullah SAW. Sebab andai kata saya berbohong kepada beliau, pastilah bencana menimpa saya, sebagaimana orang-orang yang munafik yang berdusta kepada beliau. Sungguh Allah telah berfirman untuk orang-orang yang mendustai Rasulullah SAW dan mengancam betapa jeleknya orang tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 95 dan 96. Orang-orang munafik itu akan bersumpah dengan nama Allah kepada kalian apabila kalian kembali kepada mereka agar kalian berpaling dari mereka, maka berpalinglah kalian dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu najis, yaitu hatinya, dan tempat mereka adalah jahanam di akhirat. Sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat, mereka akan bersumpah kepada kalian supaya kalian ridha terhadap mereka. Tetapi jika sekiranya kalian ridha terhadap mereka, maka ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap orang-orang yang fasik. Lebih lanjut, Ka'ab berkata, "Urusan kami bertiga ditunda dari urusan orang-orang munafik." Ketika mereka bersumpah kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menerima baiat mereka dan meminta ampun kepada Allah. Tapi masalah kami ditunda Rasulullah SAW sampai Allah memutuskan menerima taubat kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan yang artinya dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubatnya. Surah At-Taubah ayat 118. Firman Allah tersebut menurut Ka'ab bukan berarti kami bertiga ketinggalan dari perang Tabuk, tetapi mempunyai arti bahwa persoalan kami bertiga diundur dari orang munafik yang bersumpah kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan bermacam-macam alasan yang kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.